Jumpa lagi dengan Nurul di Posik, podcast asik. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap menjalankan prokes ya. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai ASN. Buat teman-teman yang mau jadi ASN harus tahu nih, apa aja sih yang harus dimiliki oleh ASN? Hari ini kita kedatangan tamu seru. Salah satu pejabat publik muda. Langsung aja ya, kita sambut. Ini dia. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Gimana nih, dok, kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Nurul. Teman-teman posik belum tahu nih, dok. Siapa sih dokter muda ini? Boleh kenalan dulu nggak, dok? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nita Aprilia. Saya Kepala UPT Puskesmas M. Ramdan, Kota Bandung. Nah, jadi Doknit ini adalah kepala puskesmas di UPT Puskesmas M. Ramdan, teman-teman. Saya manggilnya Doknit aja ya, dok. Nama gaulnya Doknit di puskesmas nih katanya. Iya, Mbak, itu panggilan dari teman-teman. Nah, pasti Doknit sebagai salah satu ASN dan juga pejabat publik pasti tidak asing dengan nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Menurut dokter nih, apa sih aneka itu, dok? Terus bagaimana implementasinya? Supaya teman-teman semua tahu nih, dok. Oke, Mbak. Nilai-nilai dasar ASN tuh disingkat biasanya dengan sebutan aneka. Yang pertama, akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Maksudnya, pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Maksudnya lagi, seorang ASN harus memiliki jiwa kepemimpinan, transparan, memiliki integritas yang tinggi, tanggung jawab, dapat dipercaya. Selain itu juga harus mempunyai keseimbangan. Jadi, kinerja yang baik harus disertai keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Juga mengetahui kewenangan, peran, dan kinerja yang diharapkan. Lalu yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme ini merupakan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu caranya gimana sih untuk meningkatkan atau menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tentunya. Setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Seorang ASN tentunya harus memiliki jiwa nasionalisme ya Mbak, sebagai wujud kecintaannya pada NKRI. Seorang ASN, seorang PNS harus bersikap netral terhadap kepentingan politik, tidak memihak salah satu golongan, dan harus menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya juga mempunyai jiwa gotong royong, menyelesaikan setiap masalah pelayanan publik dengan musyawarah mufakat tentunya. Yang berikutnya, etika publik merupakan refleksi tentang standar yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan yang fungsinya mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan seorang ASN ini harus memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila tentunya. Selain itu, setia dan mempertahankan UUD 45, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, lalu menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif tentu ya. Berikutnya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, juga mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selain itu, harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Apalagi ya, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna juga, dan juga berhasil guna. Lalu harus mengutamakan kepemimpinan yang kualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama juga. Yang lain harus mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
Oh iya, harus mendorong kesetaraan dalam pekerjaan juga tentunya dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Nurul ya, panjang juga ya. Oke, sudah jelas ya tentang implementasi nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sekarang, kalau komitmen mutu dan anti korupsi seperti apa nih dok implementasinya? Komitmen mutu itu merupakan standar penjaminan mutu pada setiap organisasi atau tempat pelayanan publik. Tentulah tidak sama ya, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti efektivitas atau tepat sasaran, efisiensi, inovatif, atau perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari masa yang akan datang. Berorientasi pada mutu. Jadi, setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Oh, kalau untuk anti korupsi kita harus tahu dulu korupsi sendiri merupakan tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tentunya. Seorang ASN harus memiliki sikap anti korupsi, harus jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab. Juga tidak lupa harus bekerja keras, hidup dalam kesederhanaan, dan harus selalu adil. Gitu kira-kira. Iya, lengkap sekali penjelasannya ya. Semoga teman-teman paham nih. Pasti paham tentunya. Kalau nggak paham nanti kita remedi. Kayak ujian aja ya. Oke, lanjut ya. Terus, apakah di UPT Puskesmas M. Ramdan sudah menerapkan implementasi nilai-nilai aneka nih dok? Terus, bagaimana hambatan, tantangan, dan ada nggak sih dok resikonya? Kalau di Puskesmas Ramdan sendiri, aneka ini diterapkan ya tentunya sudah ya. Misalnya untuk akuntabilitas sendiri ada penilaian SKP setiap 1 semester sebagai wujud penilaian terhadap setiap pegawai. Kemudian untuk nasionalisme, ini kita menghadapi situasi pandemi yang jelas-jelas seperti ini, tenaga kesehatan tuh sebagai pekerja sosial juga terjun sebagai pelayan masyarakat, jelas-jelas melakukan gotong royong juga melaksanakan program pemerintah misalnya vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk etika publik, masing-masing pekerja ini kan atau karyawan sudah dibekali dengan etika profesi ya, bagaimana harus bersikap dalam melayani publik. Jadi ada juga aturan-aturan sebagai ASN-nya yang menjadi aturan mereka dalam melakukan pelayanan, sebetulnya sudah ada di situ. Kemudian nilai komitmen mutu. Kalau mutu sebenarnya kita sudah ada penilaian mutu, kita melakukan survei kepuasan pelanggan dengan adanya indeks kepuasan masyarakat. Sebagai bentuk kita mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Biasanya sih minimal 1 semester 1 kali ya. Kemudian untuk anti korupsi, kita sebagai ASN tidak boleh menerima gratifikasi, menerima apapun, pemberian apapun dari siapapun. Kita juga ada pemeriksaan BPK dan juga memeriksa segala bentuk laporan keuangan dari puskesmas kira-kira gitu. Oke, begitu penjelasan dari Dokter Nita. Jadi, di puskesmas sendiri sudah diterapkan nilai-nilai aneka. Sebagai pemimpin atau pejabat publik, pasti mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai panutan dan penggerak dalam teamwork-nya puskesmas ya, Dok Nit? Ya Mbak, betul sekali seperti itu. Pasti sudah jelas banget nih penjelasannya ya. Jadi nilai aneka itu wajib harus dimiliki ASN. Karena kita sudah disumpah sesuai kode etik profesi masing-masing sebagai tenaga kesehatan juga. Terima kasih Dok Nit atas waktunya. Sukses selalu Dok Nit. Ya Mbak, sama-sama. Sukses juga buat Mbak Nurul ya. Demikian Posik edisi hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. ASN hebat, ASN maju. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Posik, podcast asik.